Materi yang akan kita bahas kali ini adalah analisis aktivitas operasi, yang mana terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu pengukuran laba, yang kedua pos tidak berulang, dan yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan. Subbab materi yang pertama yaitu pengukuran laba. Sebelumnya kita harus tahu apa itu konsep dari laba, yang terdiri dari 2 yaitu laba ekonomi dan juga laba permanen. Laba ekonomi yaitu mengukur perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama satu periode. Secara teoritis, jumlahnya sama dengan arus kas satu periode ditambah perubahan nilai sekarang arus kas masa depan yang diharapkan. Sedangkan laba permanen adalah estimasi laba rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh dari bisnis selama umur hidupnya dengan kondisi bisnis saat ini. Selanjutnya yaitu pengukuran laba akuntansi. Di sini terdapat 2 perbandingan. Yang pertama yaitu pendapatan versus keuntungan, yang mana pendapatan itu merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung. Sedangkan keuntungan adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung. Yang kedua yaitu beban versus kerugian, yang mana beban itu merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus kas keluar prospektif, arus atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang berlangsung. Sedangkan kerugian adalah penurunan aset neto perusahaan yang timbul dari operasi yang tak terduga dan mendadak di suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi dan pengukuran laba alternatif. Di sini terdapat 2 klasifikasi laba. Yang pertama yaitu laba berulang dan tidak berulang. Yang kedua laba operasi dan non-operasi. Klasifikasi yang pertama yaitu laba berulang dan tidak berulang. Laba berulang dan tidak berulang perlu diklasifikasikan untuk menentukan komponen laba permanen dan sementara. Laporan laba rugi umumnya melaporkan 3 pengukuran laba alternatif. Yang pertama yaitu laba neto, yang kedua penghasilan komprehensif, dan yang ketiga yaitu laba dari operasi dilanjutkan. Adapun perbedaan dari ketiga ini yaitu laba neto tidak memasukkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul karena perubahan nilai aset dan liabilitas yang dicerminkan pada laporan posisi keuangan. Sedangkan penghasilan komprehensif mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas selain yang berasal daripada aktivitas pemilik seperti dividen dan penerbitan saham. Sedangkan laba dari operasi dilanjutkan yaitu pengukuran yang tidak memasukkan pos tidak berulang seperti pos luar biasa dan dampak dari operasi dihentikan dari laba neto. Klasifikasi yang kedua yaitu laba operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan pengukuran laba suatu perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi normal. Laba operasi tidak mencangkup semua pos tidak berulang atau yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Sedangkan laba non-operasi yaitu secara kolektif mengacu pada komponen laba yang tidak dimasukkan dalam laba operasi. Selanjutnya yaitu penghasilan komprehensif, yang mana definisinya adalah pengukuran laba yang mencerminkan semua perubahan terhadap ekuitas pemegang saham di luar aktivitas pemilik, seperti dividen dan juga perubahan modal saham. Adapun langkah-langkah dalam menghitung penghasilan komprehensif ini adalah yang pertama kita harus menentukan laba netonya, yaitu 1.205. Yang kedua yaitu menentukan penghasilan komprehensif lainnya yang terdiri dari keuntungan ataupun kerugian. Materi selanjutnya mengenai pos tidak berulang. Nah, di bagian ini menjelaskan beberapa pos yang tidak berulang termasuk pos luar biasa, segmen dihentikan, perubahan akuntansi, beban restrukturisasi, dan pos khusus disertai dengan analisis dan interpretasinya. Nah, yang pertama, pos luar biasa.
Pos luar biasa dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan jarang terjadi. Sebagian besar pos luar biasa berupa keuntungan dan kerugian dari utang pensiun dini. Pos luar biasa diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Oleh karena kriteria yang ketat untuk klasifikasi, pos luar biasa dianggap tidak umum. Selanjutnya ada akuntansi pos luar biasa. Nah, agar dapat memenuhi syarat sebagai pos luar biasa, suatu pos harus memiliki dua sifat. Yang pertama tidak biasa dan yang kedua jarang terjadi. Nah, persyaratan ini diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sifat yang tidak biasa. Ini merupakan suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki tingkat ketidaknormalan yang tinggi dan tidak berkaitan dengan atau hanya secara insidental berhubungan dengan aktivitas biasa dan umum perusahaan. Yang kedua, jarang terjadi. Merupakan suatu peristiwa atau transaksi yang umumnya tidak diharapkan akan terjadi kembali di masa mendatang. Nah, ini merupakan tampilan, frekuensi, dan besaran pos luar biasa. Dari tampilan sebelumnya, melaporkan frekuensi dan besaran pos luar biasa. Proporsi perusahaan yang melaporkan pos luar biasa umumnya kurang dari 6%, tetapi naik menjadi 12,4% dari perusahaan yang melaporkan. Ketika terjadi, pos luar biasa umumnya menyumbang kurang dari 3% dari penjualan. Proporsi antara pos luar biasa negatif dan positif hampir sama. Selanjutnya ada analisis pos luar biasa. Pos luar biasa memiliki sifat tidak berulang. Oleh karena itu, seorang analis tidak memasukkan pos luar biasa ketika menghitung laba berulang. Pos luar biasa juga tidak dimasukkan pada laba ketika membandingkan laporan antara beberapa waktu atau antar perusahaan. Namun, meskipun pos luar biasa bersifat sementara, komponen ini menghasilkan biaya atau manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, seorang analis harus memasukkan seluruh jumlah pos luar biasa ketika menghitung laba ekonomi. Pos luar biasa seringkali bersifat operasi, namun pos luar biasa berbeda dengan pendapatan atau beban operasi normal karena penggunaannya tidak berulang. Misalnya, hilangnya atau kerugian persediaan akibat kebakaran merupakan bagian dari operasi perusahaan dan mengungkapkan sifat risiko operasi yang ada di dalam kegiatan bisnis perusahaan, tetapi tidak diharapkan akan terjadi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya operasi dihentikan. Perusahaan kadang-kadang menghapus keseluruhan divisi atau lini produk. Saat penghapusan ini berkaitan dengan komponen bisnis terpisah yang dapat diidentifikasi. Nah, selanjutnya ini akan disebut dengan operasi dihentikan. Operasi dihentikan secara terpisah dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya, akuntansi operasi dihentikan. Nah, tampilan 6.4 ini menyajikan frekuensi dan besaran operasi yang dihentikan. Panel A, frekuensi operasi dihentikan, dan panel B, besaran operasi dihentikan. Nah, tampilan 6.4 ini menunjukkan besaran dan frekuensi operasi dihentikan selama 2 dekade terakhir. Selama pertengahan 1990-an, sekitar 2% dari perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik melaporkan operasi dihentikan dalam laporan laba rugi. Sejak saat itu, frekuensi pos-pos ini telah naik secara signifikan menjadi sekitar 12% pada 2004. Besaran operasi dihentikan sebagai persentase penjualan, tetapi tetap cenderung konstan sekitar 2% dari penjualan, meskipun penurunan laba cenderung lebih besar dibandingkan dampak operasi dihentikan yang menghasilkan kenaikan neto. Operasi dihentikan jika terjadi bisa menjadi komponen substansial dari laba neto. Untuk memenuhi syarat sebagai operasi dihentikan dalam aturan akuntansi terkini, operasi dan arus kas dari komponen bisnis yang didivestasi
harus dapat dibedakan dengan jelas dari entitas lain. Menurut USGAAP maupun IFRS, akuntansi dan pelaporan atas operasi dihentikan dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, untuk tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya, semua pos pada laporan laba rugi yang digunakan untuk menentukan laba dari operasi dilanjutkan, misalnya pendapatan, beban pokok penjualan, dan sebagainya, yang disajikan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi dihentikan. Kedua, dampak operasi dihentikan dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak di bawah laba dari operasi dilanjutkan. Pada laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas yang berkaitan dengan operasi dihentikan dipisahkan dan disajikan secara terpisah sebagai aset atau liabilitas yang dimiliki untuk dijual. Selanjutnya, analisis operasi dihentikan. Analisis adalah futuristis dan berorientasi keputusan. Oleh karena itu, untuk tujuan analisis, semua dampak operasi dihentikan harus dihilangkan dari laba tahun berjalan dan masa lalu. Aturan ini berlaku tanpa memandang apakah tujuannya adalah untuk menentukan laba ekonomi atau laba permanen, atau menentukan laba operasi atau non-operasi. Penyesuaiannya secara langsung dibuat untuk periode berjalan dan 2 tahun sebelumnya, karena perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan laba ruginya, serta melaporkan laba atau rugi dari operasi dihentikan secara terpisah. Baik, materi selanjutnya yaitu perubahan akuntansi. Nah, perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan karena alasan tertentu. Kadang-kadang metode akuntansi diubah karena adanya standar akuntansi baru. Pada saat yang lain, metode akuntansi dan asumsi diubah untuk mencerminkan perubahan aktivitas untuk kondisi bisnis yang lebih baik. Selain itu, para manajer kadang-kadang mengubah metode akuntansi dan asumsi untuk mempercantik laporan keuangan, khususnya untuk manajemen laba. Nah, selanjutnya ada 4 standar akuntansi yang membedakan jenis pelaporan perubahan akuntansi. Nah, yang pertama yaitu perubahan prinsip akuntansi. Nah, perubahan prinsip akuntansi ini terjadi ketika sesuatu kesusahan berpindah dari suatu prinsip akuntansi yang berterima umum ke suatu prinsip akuntansi yang berterima umum lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada perubahan estimasi akuntansi. Akuntansi akrual membutuhkan estimasi beberapa pos seperti masa manfaat aset, biaya garansi, keusahan persediaan, asumsi pensiun, dan piutang tak tertagih. Nah, yang ketiga yaitu perubahan entitas pelaporan. Nah, perubahan dapat terjadi apabila dapat akuisisi dan pelepasan anak perusahaan, restrukturisasi usaha seperti merger, atau perubahan status entitas dari individu menjadi kelompok usaha. Yang keempat, koreksi kesalahan. Nah, koreksi kesalahan bukan termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi, melainkan diperlakukan secara tersendiri karena berkaitan dengan perbaikan dan kekeliruan di masa lalu yang seharusnya tidak terjadi. Nah, materi terakhir yaitu analisis perubahan akuntansi. Nah, yang pertama yaitu perubahan akuntansi adalah bersifat kosmetik dan tidak menghasilkan konsekuensi harus kas baik sekarang maupun masa depan. Nah, hal ini berarti kondisi keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh perubahan akuntansi. Nah, yang kedua yaitu meskipun akuntansi bersifat kosmetik, perubahan tersebut terkadang mencerminkan realitas ekonomi dengan yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu analis harus waspada terhadap manajemen laba. Manajemen laba tidak menjadi masalah dengan adanya penerapan standar baru, meskipun manajer mungkin mencari waktu yang lebih tepat dalam penerapannya pada periode yang dampaknya paling menguntungkan. Nah, yang keempat, seorang analis harus menilai dampak perubahan akuntansi pada perbandingan antar waktu. Nah, penting bagi analis untuk membandingkan seperti apel dengan apel. Nah, artinya analis memastikan agar setiap perbandingan
dilakukan dengan seperangkat aturan akuntansi yang konsisten. Nah, yang kelima yaitu analis mungkin akan mengevaluasi dampak perubahan akuntansi pada laba ekonomi dan laba permanen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pos khusus. Nah, pos khusus ini mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau tidak sering terjadi, tetapi tidak keduanya. Pos ini biasanya dilakukan dalam pos terpisah pada laporan laba rugi sebagai bagian laba dari operasi dilanjutkan. Seringkali pos khusus merupakan pos non-rutin yang tidak memenuhi kriteria klasifikasi pos luar biasa. Next. Nah, pos luar biasa itu merupakan kelompok pos tidak berulang yang paling umum dan penting. Nah, seperti dilaporkan dalam tampilan 6.5 ada di buku, teman-teman bisa lihat di buku. Nah, frekuensinya meningkat. Frekuensi pos khusus semakin meningkat drastis dari 100% perusahaan yang melaporkan pada 1980-an menjadi hampir 48%. Nah, perusahaan yang melaporkan. Sebagian besar kenaikan ini terpusat pada pos khusus yang mengurangi laba, terutama beban restrukturisasi. Nah, besaran pos khusus ini tetap konstan di sekitar 2% dari penjualannya, dengan dampak negatif yang secara konstan lebih tinggi daripada dampak positif dalam nilai absolutnya. Next. Nah, di sini juga ada tampilan 6.6 menunjukkan pembentukan beban khusus yang terjadi satu kali berdasarkan frekuensi dan nilai. Nah, beban restrukturisasi dan penghapusan aset atas goodwill, persediaan, dan properti, pabrik, dan peralatan. Nah, ini membentuk bagian beban tersebut. Selanjutnya itu ada pos khusus juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada penurunan nilai aset. Nah, penurunan nilai aset ini berumur panjang. Nilai aset berumur panjang menyatakan mengalami penurunan nilai jika nilai wajarnya atau nilai pasar atau nilai dari penggunaan dalam perusahaan berada di bawah nilai tercatatnya atau nilai buku pada laporan posisi keuangan. Nah, penurunan nilai aset ini juga terjadi karena berbagai alasan, antara lain penurunan nilai pasar aset, penurunan permintaan pasar atas output dari aset, teknologi yang sudah ketinggalan zaman, serta perubahan strategi bisnis perusahaan tersebut. Nah, penurunan aset ini juga merupakan produk sampingan konservatisme melapor pada nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai pasar. Nah, GAAP tidak mengizinkan untuk menaikkan nilai tersebut. Selanjutnya, next, itu ada yang kedua, beban restrukturisasi. Nah, berbeda dengan penurunan nilai aset, beban restrukturisasi biasanya berkaitan dengan perubahan besar dalam bisnis dan strategi perusahaan. Nah, restrukturisasi ini biasanya melibatkan reorganisasi secara ekstensif termasuk di investasi unit bisnis, penghentian perjanjian kontrak, penghentian lini produk, pengurangan karyawan, perubahan manajemen, dan penghapusan aset yang sering kali digabungkan dengan investasi baru dalam pabrik, teknologi, dan tenaga kerja. Yang ketiga itu ada analisis pos khusus. Nah, analisis ini menganalisis pos khusus ini merupakan tugas yang menantang dan penting dalam analisis akuntansi. Nah, penggunaan estimasi dapat menciptakan peluang untuk mengelola laba. Selain itu, tantangan merupakan pemahaman dasar ekonomi mengenai pos khusus, terutama beban restrukturisasi. Pentingnya pos khusus timbul karena frekuensi dan dampaknya terhadap laba neto periode lalu, saat ini, dan masa depan. Selanjutnya, next, analisis pos khusus ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada manajemen laba dan beban khusus. Nah, dari tampilan 6.5 menunjukkan bahwa sebagian besar pos khusus ini dalam frekuensi dan besarnya merupakan pengurang laba. Lebih lanjut, sebagian perusahaan melaporkan pos pengurang laba semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan beban khusus ini menimbulkan permasalahan dan mendapatkan perhatian SEC. SEC memperingatkan bahwa teknik manajemen laba seperti penggunaan beban restrukturisasi Big Bet dapat mengurangi kepercayaan terhadap laporan keuangan. Nah, selanjutnya next, di situ ada 6.7. Nah, teman-teman bisa lihat di buku juga sudah ada, saya tampilkan di
di layar. Secara grafis menggambarkan keadaan ini. Nah, garis disusun kembali mencerminkan laba sebenarnya yang konstan sebesar $2 per saham dari tahun ke-9 sampai tahun ke-0. Garis dilaporkan menunjuk laba yang dilaporkan secara progresif dikelola ke sisi atas dengan beban yang cukup besar pada tahun ketiga. Pada akhir tahun ke-0, laba dilaporkan kumulatif dan laba sebenarnya kumulatif ternyata sama karena semua manajemen laba telah dibalik. Nah, garis putus-putus menunjukkan perakiraan tren laba sebenarnya dan laba dilaporkan di luar tahun ke-0. Berdasarkan dari waktu atau time series laba masa lalu, ini dapat dilihat bahwa ilusi laba permanen dan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dapat diciptakan secara rutin dengan mengelola laba ke sisi atas. Contohnya dengan menunda penurunan nilai aset atau akrual lainnya, dan membalik akrual dengan beban khusus satu kali. Tahun ke-9 sampai tahun ke-0. Garis dilaporkan menunjuk laba yang dilaporkan secara progresif dikelola ke sisi atas dengan beban yang cukup besar pada tahun ketiga. Pada akhir tahun ke-0, laba dilaporkan kumulatif dan laba sebenarnya kumulatif ternyata sama karena semua manajemen laba telah dibalik. Nah, garis putus-putus menunjukkan perakiraan tren laba sebenarnya dan laba dilaporkan di luar tahun ke-0. Berdasarkan dari waktu atau time series laba masa lalu, ini dapat dilihat bahwa ilusi laba permanen dan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dapat diciptakan secara rutin dengan mengelola laba ke sisi atas. Contohnya dengan menunda penurunan nilai aset atau akrual lainnya, dan membalik akrual dengan beban khusus satu kali. Nah, next. Selanjutnya yang kedua itu ada penyesuaian laporan laba rugi. Nah, sebagian diungkapkan tampilan 6.7 itu beban satu kali dapat mendistorsi pola dan tren laba dengan serius. Penting bagi analis untuk membuat penyesuaian untuk menentukan dampak beban khusus, terutama pada laba permanen. Bagian ini membahas penyesuaian untuk menentukan laba. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada penyesuaian terhadap laporan posisi keuangan. Nah, fokus utama standar penurunan nilai aset adalah laporan posisi keuangan. Nah, akibatnya perbedaan dengan laba yang terdistors oleh beban satu kali. Beban ini atau terutama penurunan nilai persediaan dan aset jangka panjang meningkatkan kemampuan laporan posisi keuangan untuk mencerminkan realitas bisnis dengan melaporkan aset semakin mendekati nilai realisasi neto. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Yang pertama, panduan untuk pengakuan pendapatan. Dari perspektif analisis, pengakuan pendapatan akrual yang tidak layak dapat menyebabkan dua hal tidak diinginkan, yaitu yang pertama, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya atau terlambat, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Dan yang kedua, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelum adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan dapat diakui pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik pada periode lain. Maka laba periode pertama dinyatakan terlalu tinggi dan periode berikutnya terlalu rendah. Yang kedua, ada ketidakpastian dalam penagihan pendapatan. Perusahaan menyisihkan suatu cadangan untuk piutang tak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang dari penjualan kredit. Jika terdapat keyakinan yang wajar mengenai ketertagihan piutang, praktik memberikan prosedur umum untuk menangguhkan pengakuan pendapatan hingga kas tak tertagih. Selanjutnya ada pendapatan ketika terdapat hak pengembalian. Pendapatan dapat diakui saat penjualan jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, harga tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli telah membayar atau wajib membayar. Yang ketiga, risiko tetap pada pembeli. Yang keempat, pembeli independen secara ekonomi dari penjual. Yang kelima, tidak ada kewajiban signifikan dari penjual setelah penjualan. Nah, yang terakhir ada pengambilan dapat diestimasi secara wajar. Jadi dapat kita simpulkan, jika semua terpenuhi, pendapatan diakui dengan penyesuaian untuk estimasi pengembalian. Jika tidak, pengakuan pendapatan ditunda. Nah, selanjutnya ada pendapatan waralaba atau franchise. Standar akuntansi untuk pemberi waralaba atau franchiser menyatakan bahwa pendapatan dari fee waralaba hanya dapat diakui ketika seluruh jasa atau kewajiban material yang berkaitan dengan penjualan waralaba telah secara substansial dipenuhi.
Hal ini mencakup fee pengajuan, lisensi, royalti, penjualan produk, serta hubungan lainnya antara franchisor dan franchise. Nah, fee pengajuan diakui saat lokasi disetujui atau pembangunan dimulai, sedangkan fee lisensi diakui saat toko dibuka. Fee lisensi yang sudah ditagih tetapi belum diterima dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Sementara itu, fee royalti dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh franchise dan diakui sesuai periode terjadinya pendapatan tersebut. Nah, selanjutnya ada pengaturan pembiayaan produk. Pengaturan pembiayaan produk melibatkan pengalihan persediaan yang tampaknya seperti penjualan, tetapi sebenarnya untuk membiayai persediaan, jika penjual setuju untuk membeli kembali persediaannya, maka transaksi ini bukan penjualan sejati. Dalam kasus ini, persediaan tetap dicatat sebagai laporan penjualan dan pendapatan tidak diakui. Nah, selanjutnya ada pendapatan yang belum diterima. Pada kontrak kinerja jangka panjang seperti garansi produk atau perawatan perangkat lunak, pendapatan biasanya ditagihkan di muka dan diakui secara proporsional selama periode kontrak. Meskipun pendapatan dapat direalisasi, pendapatan tersebut belum diterima sampai layanan kontrak selesai. Pendapatan yang belum diakui dicatat sebagai pendapatan yang belum diterima dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada implikasi analisis pengakuan pendapatan. Laporan laba rugi sangat penting untuk analisis dan penilaian perusahaan, serta menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusannya. Karena insentif seperti kompensasi berbasis laba atau opsi saham, manajemen cenderung memilih prinsip akuntansi yang mendukung